Saya akan berbicara tentang kitab Ester. Kitab Ester ini kitab yang unik karena di dalam kitab Ester kalau Bapak Ibu membaca itu tidak ada nama Allah. Apakah itu Tuhan atau Allah, bahkan kata doa ya tidak ada. Itu keunikan kitab Ester. Tapi kita melihat di dalam kitab Ester dari awal, dari pasal 1 sampai pasal 10. Kita melihat di situ Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang campur tangan dalam semua peristiwa yang terjadi. Saya mau menceritakan sedikit tentang background dari kitab Ester supaya punya gambaran. Ada 3 kitab yang menceritakan tentang orang Israel, khususnya suku Yehuda setelah masa pembuangan. Jadi suku Yehuda, kerajaan selatan itu dibuang ke Babel, tapi 70 tahun kemudian mereka dikembalikan gelombang demi gelombang. Ada 3 kitab yang menceritakan sejarah orang Yahudi setelah pembuangan, yaitu Esra, Nehemia, dan Ester. Nah, di dalam Esra Nehemia kita melihat sejarah mereka yang pulang ke Yerusalem, yang pulang ke tanah Palestina. Tetapi di kitab Ester ini kita melihat tentang bangsa Yahudi yang tidak mau pulang. Jadi sebenarnya yang pulang itu cuma sebagian kecil. Tidak lebih dari 100.000 orang. Sebagian besar mereka tidak pernah pulang. Mereka tersebar di seluruh penjuru dunia. Di dalam kitab Ester ini kita melihat apa yang terjadi kepada mereka itu. Nah, di dalam kitab Ester ini terjadi krisis yang luar biasa. Kenapa? Karena orang Yahudi, khususnya mereka yang tinggal di Puri Susan, mereka terancam dengan yang namanya genosida. Genosida itu adalah pemusnahan massal satu bangsa. Rencana pembunuhan massal terhadap orang Yahudi dan tidak ada yang bisa memberhentikan. Karena itu sudah diundang-undangkan dan sudah ditok dengan meterai raja, bahkan raja sendiri tidak bisa mengubah. Sudah ditetapkan bahwa pada bulan Adar itu adalah bulan ke-12 dari bulan orang Yahudi. Tanggal 13 bulan Adar, seluruh orang Yahudi yang ada di bawah kekuasaan negara Media Persia, itu mencakup 127 negara. Wah, luar biasa ini. Semua harus dibantai. Tidak peduli anak-anak, orang tua, wanita-wanita, semua dibantai. Saudara bisa bayangkan ya, berita itu ketika tiba, ketika disampaikan, semua orang Yahudi, mereka meratap, menangis, berkabung, mereka ketakutan. Nah, inilah krisis yang terjadi. Dan itu bermuasal dari seorang yang bernama yaitu Haman. Sebenarnya Haman ini cuma benci sama Mordekai. Mordekai itu saudara sepupu dari Ester, tapi dia juga sekaligus yang merawat Ester dari kecil karena Ester ini anak yatim piatu. Mungkin beda usianya cukup banyak ya. Jadi Ester ini diangkat anak oleh saudara sepupunya yang namanya Mordekai, orang Yahudi. Awal mulanya itu Haman itu cuma enggak senang sekali sama Mordekai karena Mordekai tidak mau tunduk kepadanya. Saking bencinya, dia bilang, saya tidak mau cuma membinasakan Mordekai, saya mau binasakan seluruh bangsanya Mordekai. Nah inilah. Jadi saudara, Haman ini benar-benar punya roh iblis ya, roh antikris ya. Karena dia mau membinasakan umat pilihan Allah. Nah kita nanti lihat di dalam kitab Ester itu banyak analogi ya, kiasan. Haman itu gambaran dari setan, iblis. Sedangkan Mordekai itu gambaran dari Yesus Kristus. Dan Ester adalah gambaran dari gereja Tuhan. Sedangkan Raja Ahasveros dalam sejarah namanya Xerxes, itu gambaran dari Bapak. Itu yang sedikit saudara-saudara untuk mengerti analogi dari kitab Ester. Nah, saya akan bicara tentang analogi, tentang kiasan-kiasan dalam kitab Ester. Pertama, nah ini agak sedikit gamblang, yaitu tentang upah yang tertunda. Kalau saudara membaca di dalam Ester pasal 2, di situ dikatakan bahwa Mordekai itu pernah berjasa. Dia pernah menyelamatkan nyawa Raja Ahasveros. Tetapi pada waktu itu Mordekai yang jasanya begitu luar biasa itu tidak mendapat apa-apa. Ini harusnya orang ini dihadiahi luar biasa. Karena dia sudah menyelamatkan nyawanya raja. Tapi dia tidak mendapat apa-apa. Sampai kepada pasal yang ke-6 dari Ester, barulah Mordekai itu mendapat upah. Dan saya mau katakan bahwa Mordekai mendapat upah, mendapat hormat dari raja, itu tepat pada waktunya. Tepat pas. Mengapa? Karena pada saat itu Haman
sedang menghadap raja untuk minta nyawanya Mordekai. Pagi itu, Haman pas datang pada raja, menghadap raja, dia sudah siapkan tiang gantungan yang tinggi, dia mau minta nyawanya Mordekai. Pas raja malam itu dia tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, dia lihat kitab sejarah. Ketika dia lihat, loh ini ada catatan. Ada seorang namanya Mordekai yang pernah berjasa menyelamatkan nyawanya. Lalu dia tanya, Mordekai ini dapat apa waktu itu? Panitra raja ngomong, dia nggak dapat apa-apa. Loh kok bisa? Orang kayak gini nggak dapat apa-apa. Sedang dia berpikir-pikir, Haman masuk. Tujuannya Haman sebenarnya mau minta nyawanya Mordekai. Tapi kedahuluan raja ngomong, Haman, kalau orang berjasa itu enaknya dikasih apa ya? Waduh, dia senang sekali. Wah ini pasti saya ini ya. Siapa lagi orang di bawah raja yang paling penting kalau enggak saya. Raja, wow dia mulai ngomong harus begini, saudara. Singkat cerita, Mordekai pagi itu dia ditinggikan oleh raja, sedangkan Haman direndahkan oleh raja. Saudara-saudara, kalau saudara melakukan kebaikan dan tidak mendapat upah, jangan putus asa. Amin. Mungkin waktunya belum tiba, waktunya yang pas belum tiba. Ada seorang hamba Tuhan ngomong begini, semakin panjang penundaan itu akan semakin besar upah yang kita terima. Haman tertunda dalam mendapat upah, bukan karena dilupakan, tidak. Karena waktunya belum pas. Ketika waktunya tiba, maka dia ditinggikan tepat pada waktunya. Nah sekarang kita lihat yang kedua, analogi yang kedua. Saya beri perkataan begini, salib itu kemenangan kita. Sampai di pasal 7, ini lompat ini ya. Pasal 7 terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Yaitu Haman tadinya dia menyiapkan tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Saking bencinya dia sama Mordekai ya. Dia sudah siapkan itu, tetapi di pasal 7 yang terjadi yaitu yang digantung bukan Mordekai, tetapi ialah siapa? Haman. Tadinya mestinya yang mati itu Mordekai di situ digantung. Sebenarnya bukan digantung, lebih cocok disula. Jadi dia bikin tiang yang tinggi, manusia itu ditancapkan di situ. Itu namanya disula. Di sini kita melihat ada satu analogi atau kiasan yang luar biasa daripada karya salib. Mengapa saya katakan demikian? Karena waktu Yesus disalib, iblis sudah berpikir, nah kali ini gue menang. Gue berhasil menyalibkan anak Allah, menyalibkan Yesus. Sekali lagi, itu adalah Haman, gambaran dari iblis. Dia berpikir dia bisa mengalahkan Mordekai. Iblis juga berkata, ketika Yesus naik ke kayu salib, dia berkata, nah kali ini gua menang. Yesus mati. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di atas kayu salib? Mari kita baca 2 ayat. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Stop sampai di sini dulu. Artinya apa? Yesus harus mengambil rupa manusia yang terdiri dari darah dan daging supaya dia bisa mati. Selanjutnya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Jadi yang terjadi di atas kayu salib itu adalah kebalikan. Memang Yesus mati karena dia harus mencurahkan darah. Dia harus jadi anak domba yang dikorbankan. Tetapi di dalam dunia rohani yang terjadi bukan Yesus yang mati, tapi iblis yang dimusnahkan di atas kayu salib. Ya saudara, luar biasa. Hikmat Allah itu makanya luar biasa dikatakan. Jadi inilah yang kita lihat di dalam kitab Ester ini. Coba kita baca satu ayat lagi di dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
Jadi yang terjadi di atas kayu salib itu bukan Mordekai yang dibinasakan. Tetapi yang terjadi adalah Haman yang dibinasakan. Iblis dibinasakan. Kayu salib memberikan kepada kita kemenangan. Kayu salib membebaskan kita. Salib membuat kita menjadi pemenang. Inilah saudara-saudara. Ini analogi pertama yang kita lihat di dalam kitab Ester. Nah sekarang kita lihat analogi yang berikutnya. Kalau saudara membaca di kitab Ester, ternyata tidak berhenti sampai di pasal 7. Di pasal 7 Haman sudah mati, bukan? Tetapi kitab Ester masih ada, pasal 8, 9, 10. Kenapa? Ingat, Haman sudah mati. Tetapi surat yang dibuat oleh Haman, surat pembantaian itu masih berjalan. Hamannya sudah mati, tapi suratnya itu masih jalan, masih berlaku. Bahwa nanti pada bulan Adar, orang Yahudi harus dibantai, itu masih tetap. Makanya urusannya belum selesai. Kalau saudara membaca di dalam pasal 8, 9, 10, di situ kita lihat Ester kembali menghadap raja. Dan kali ini dia minta supaya surat itu dibatalkan. Dan raja ngomong apa? Tidak bisa. Raja cuma bisa ngomong, saya tidak bisa membatalkan. Nah ini, mau gimana lagi sekarang? Raja sendiri bilang, saya pun tidak berkuasa membatalkan. Kalau sudah ditok dengan meterai, raja cincin meterainya ditok, ditancapkan di situ, siapapun tidak bisa membatalkan. Tapi raja masih punya cara. Tuhan kita tidak pernah kehabisan cara. Bapak punya cara. Raja bilang, tapi sekarang cincin meterai ini aku kasih kepada kamu, serahkan kepada Mordekai. Silahkan kamu mau berbuat apa, terserah kamu. Nah disitulah kemudian Mordekai membuat peraturan atau membuat perintah yang kedua atau membuat hukum yang kedua. Bukan untuk membatalkan hukum yang pertama, tidak. Karena tidak bisa dibatalkan. Tapi hukum yang kedua ini mempunyai satu wewenang kepada orang Yahudi pada bulan Adar tanggal 13 itu untuk mereka melawan musuh-musuh mereka. Itu perintah yang kedua ini. Dan saudara tahu yang terjadi pada bulan Adar, bukan orang Yahudi yang dibinasakan, tetapi musuh-musuh orang Yahudi semua dibinasakan. Dan ini adalah gambaran dari dua hukum yang ada di dalam Alkitab. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Makanya Paulus banyak berbicara tentang Taurat dan kasih karunia. Taurat itu memang hukumnya Allah dan itu tidak bisa dibatalkan. Dan itu baik dikatakan oleh Paulus. Tetapi karena manusia tidak bisa melakukan, maka itu menjadi semacam penghukuman kepada kita. Karena Taurat itu kan do it or you will die. Lakukan, kalau kamu tidak bisa, kamu mati. Itu Taurat. Karena manusia tidak bisa melakukan, maka itu menjadi semacam vonis bahwa kamu akan mati. Itu Taurat. Lalu bagaimana untuk membatalkan? Tidak bisa dibatalkan itu. Tapi Bapak memberi hukum yang baru kepada kita. Yaitu hukum apa? Kasih karunia, itu hukum perjanjian baru. Di dalam hukum inilah kita diselamatkan. Karena hukum ini tuntutannya cuma satu, percaya. Ya, jadi di dalam Taurat perintahnya cuma lakukan, lakukan, lakukan. Dan itu tidak bisa menolong manusia. Yang bisa menolong adalah kasih karunia. Dalam kasih karunia perintahnya apa? Percayalah, percayalah. Semua hanya kasih karunia. Karena percaya. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu pemberian. Kita tidak punya andil sedikit pun. Makanya mulailah dengan iman dan berjalanlah dengan iman dan akhiri perjalananmu dengan iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali lagi, saudara mungkin bingung loh, kok Taurat ada hubungannya dengan dosa? Itulah, karena kelemahan manusia, dosa mengambil kesempatan, memakai Taurat itu untuk memukul kita. Jadi di sini kita melihat gambaran yang sangat indah bagaimana Allah menyelamatkan kita. Bukan dengan membatalkan Taurat, tetapi memberi hukum yang baru, hukum kasih karunia. Makanya kalau sudah perhatikan di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus tidak pernah ngomong, aku datang untuk membatalkan Taurat. Tidak pernah. Karena Taurat tidak bisa dibatalkan. Tuhan Yesus ngomong apa? Aku datang untuk apa? Menggenapi Taurat. Dan itu harus dilakukan.
supaya dia bisa mati untuk membayar kita. Karena dia sudah melakukan dengan sempurna Taurat itu. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan terakhir, masih ada poin keempat. Kemenangan akhir di pihak kita. Mari kita baca, ini ayat terakhir dari kitab Ester. Pasal 10 ayat yang ketiga. Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata bagi semua orang sebangsanya itu dipakai to all his seed. Yang kalau diterjemahkan secara hurufiah adalah kepada semua benihnya. Mengapa saya angkat ayat ini? Kalau sudah perhatikan kitab Ester, dari awal iblis berusaha membunuh benih itu. Dan itu terus terjadi dalam sejarah, bukan? Waktu zaman Yesus, Herodes berusaha membinasakan anak-anak umur 2 tahun. Iblis berusaha membunuh benih ini karena dia ingat pesan Tuhan di Taman Firdaus. Benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi itu dari zaman ke zaman dia terus berusaha. Sebelumnya pernah terjadi di kitab Keluaran, bukan? Anak-anak lelaki dilempar ke sungai Nil. Dan dalam kitab Ester ini kita lihat bagaimana Haman mau membinasakan benih itu. Benih. Karena di balik Haman ada roh iblis, roh antikris. Tetapi kita lihat pada Ester pasal terakhir, ayat terakhir, Haman yang mati, benih itu yang survive. Haleluya. Dan itu gambaran saudara dan saya. Pada akhirnya nanti kemenangan ada di pihak kita, saudara. Iblis yang akan mati, dia satu saat akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Dan kita akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya.